Strategi yang terbaik adalah pada saat para pelaku pasar memilih pair tersebut, ya sebaiknya kita ikut memilih. Para pelaku pasar meninggalkan pair tersebut, kita juga harus tinggalkan. Itu yang maksudnya dengan baik. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Saya Reza Aswin. Kita akan masuk dalam tema mengatasi stres dalam trading. Trading Forex ini diselenggarakan oleh DDMax. Bahwa Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kepentingan trading atau investasi. Sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin yang ada di grup Telegram, WhatsApp, dan segala macamnya, ingat jangan pernah transfer karena itu adalah penipuan. Bapak dan Ibu, kita sudah tahu bahwa yang namanya Forex ada instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi, sehingga Bapak dan Ibu harus berhati-hati karena semua promosi yang ada di iklan, baik itu pengajaran atau dari konsultan marketing yang menjanjikan keuntungan dalam waktu cepat dan banyak, hati-hati karena ini ada leverage. Leverage itu kalau menang dikalikan 100, kalau kalah juga dikalikan 100. Itu apabila leverage-nya 1:100. Bapak dan Ibu, belajar itu jauh lebih baik dibandingkan kita langsung terjun ke dalam bisnis Forex ini. Karena menurut data 90% yang bertransaksi di Forex ini adalah loss dan hanya 10% yang profit. Jadi, Bapak dan Ibu harus berhati-hati karena literasi keuangan di Indonesia cukup buruk ya, sehingga itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi kita juga tentunya. Ya, kita bahas langsung masalah stres dalam trading. Ini Pak Joshua, kalau kita berbicara masalah stres di dalam trading itu adalah ketegangan fisiologis yang terjadi saat harga bergerak tidak sesuai dengan harapan. Jadi kalau kita trading itu kan cuma ada dua ya Pak, sesuai harapan dengan tidak sesuai harapan. Betul. Kalau sesuai harapan kita nggak usah ngobrol Pak. Nah kalau tidak sesuai dengan harapan, ini akan menjadi permasalahan. Adanya ketagihan, ini yang repot Pak Joshua. Penyebabnya itu sederhana sih Pak. Penyebabnya itu biasanya kita tidak mempunyai suatu trading plan atau trading strategi. Strategi itu contohnya adalah kita pilih suatu pair atau suatu instrumen keuangan. Misalnya kita trading mau di gold atau di forex atau di indeks saham atau di oil atau di platinum atau apapun itu atau kripto gitu ya. Kita nggak punya suatu dasar yang jelas kenapa kita pilih instrumen tersebut. Karena kita seringnya ya udah ikut-ikutan aja gitu ya. Itu nggak punya suatu strategi. Strategi yang terbaik adalah pada saat para pelaku pasar memilih pair tersebut, ya sebaiknya kita ikut memilih. Para pelaku pasar meninggalkan pair tersebut, kita juga harus tinggalkan. Itu yang maksudnya dengan trading strategi. Nah, sedangkan tidak adanya trading plan, ini jauh lebih parah. Kita sudah pilih, kita tidak punya suatu perencanaan mau buy atau mau sell. Kalau buy itu harus ada alasannya, dan sell juga harus ada alasannya. Tentu. Kalau kita buy di harga tertentu, itu juga harus ada alasannya. Misalnya, kita nge-buy di harga 100. Kenapa harus 100? Kenapa nggak di 99? Kenapa nggak di 97? Itu harus ada alasannya. Biasanya kita mempunyai suatu trading plan yang cuman plan A saja, nggak ada plan B-nya. Kalau buy ya plan-nya naik. Kalau turun gimana? Nah, itu harus dirancang dari awal. Apabila kita beli lalu harganya naik sampai di berapa, itu juga harus ada alasannya kenapa di harga tersebut. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab, ini biasanya kalau tidak sesuai dengan harapan dan kita tidak punya perencanaan, itu bisa asli, bisa stres itu. Yang berikutnya biasanya kita tuh boleh Pak, punya suatu kepercayaan diri itu nggak masalah. Tapi kalau berlebih atau overconfident, ini jadi permasalahan Pak. Biasanya kan kita kalau udah saking percayanya gitu ya, saking pedenya gitu, pakai lot kecil aman gitu.
langsung pakai lot gede gitu kan. Wih. Overtrade lah gitu, tidak sesuai dengan harapan. Wah itu geter itu, Pak. Confident memang boleh di dalam trading, tapi overconfidence sebaiknya jangan. Karena ujungnya pasti overtrade. Udah overtrade, kita mulai bingung tuh mau ngapain. Balik lagi ke poin pertama. Biasanya kita nggak punya perencanaan. Pada saat kita overtrade, kita nggak punya perencanaan kalau tidak sesuai dengan harapan. Dan yang terakhir, itu bisa ada tekanan fisiologis. Contoh, trading ini menggunakan uang bank misalnya. Wah, itu tekanannya berat itu. Trading ini ditargetkan 1 bulan harus 10% gitu. Karena harus bayar utang gitu ya, Pak. Yang seperti ini harusnya tidak terjadi gitu. Kalau terjadi, pasti kita akan stres pada saat harga tidak sesuai dengan harapan, udah pasti. Tengah sel harganya naik terus itu pasti stres. Kenapa? Karena kita mikirnya jauh gitu loh. Trading itu saya gadaikan rumah, nanti rumah saya diambil. Saya trading ini menggunakan uang anak untuk sekolah, kalau ini sampai habis anak saya nggak sekolah. Trading terbaik kita adalah kita punya aset gitu ya, kita punya uang apapun itu yang tidak terpakai, jadi udah untuk bayaran sekolah sudah, cicilan mobil sudah, cicilan rumah sudah, semuanya sudah beres, masih ada kelebihan uang nih, pakailah 30% dari idle money, itu udah paling aman. Jadi nggak ada tekanan fisiologis yang terjadi apabila kita trading dan floating agak lama. Jangan sampai kita floating kelamaan terus kita nggak makan gitu ya. Kita jatuhnya kurus dong, Pak. Jadi kurus kita. Di termin yang lain, kita mau lihat masalah klinisnya bagaimana nih, Pak. Kadang-kadang kalau kita trading itu kan kecanduan ya, Pak ya. Iya. Ada hormon dopamin yang dihasilkan oleh otak. Itu yang membuat kita senang gitu. Kan kita senang tuh ya kalau dapat penghargaan, dipuji gitu. Dopaminnya keluar semua tuh, Pak. Masalahnya pas kita kalah, Pak, hormon ini tetap diproduksi, Pak. Mau nggak mau dong, hormon ini bareng sama adrenalin, sama endorfin itu diproduksi gila-gilaan sehingga kita kepingin membalas apa yang pernah. Ini kan sulit untuk di stop ya, Pak ya. Tentu, Pak. Karena udah larinya udah kayak perjudian. Makanya kalau ketagihan itu kan bahaya ya, Pak ya. Ujung-ujungnya dari ini adalah apa, Pak? Ujungnya itu pasti akan stres atau depresi. Nah, pada saat depresi itulah ada hormon namanya kortisol, itu yang diproduksi gede-gedean, itu hormon stres. Karena badan ini pinter banget, Pak. Kalau kita udah mulai stres, keluar tuh hormon stresnya gitu kan. Itu tujuannya untuk menyeimbangkan tekanan sama peredaran darah. Nah, ujung-ujungnya, Pak, ini membuat akhirnya kita depresi gitu loh. Ada banyak sebenarnya yang ujung-ujungnya kita harus menghentikan hormon-hormon ini semuanya. Kalau nggak bisa dihentikan, otomatis, Pak, yang terjadi adalah ya kita terobsesi biasanya. Kita kan pernah menang ya, Pak. Kalau Bapak lihat gitu ya, dalam sekali trading dalam jangka waktu tertentu, itu pasti kita lebih banyak profitnya dibandingkan loss-nya. Coba aja cek. Masalahnya profitnya cuma $10 dikalikan 7 gitu, 70, loss-nya itu $100 kalikan 3 gitu. Otomatis kan kita masih rugi sekitar 230 ya, Pak. Tapi gara-gara 7 kali menang ini, Pak, kita mengulang gitu, bahwa kita bisa ini gitu. Nah, biasanya ujung-ujungnya dampaknya adalah kita akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk trading. Dan biasanya kita akhirnya jadi pembohong gitu. Kok gitu, Pak? Iyalah, mana ada sih orang yang kalau ditanya menang nggak menang, padahal kalah, Pak. Bener. Nggak percaya Pak Joshua nih, misalnya orang kaya gitu kan. Ditanya sama temennya, Pak Jo gimana? Tradingnya menang kalah? Pasti ngomongnya menang, Pak. Karena kalau kalah kan kelihatan bodohnya ya. Betul, harga diri. Dan dampaknya biasanya ada isolasi, Pak, sosial gitu loh. Dia punya dunia sendiri gitu loh. Yang diomongin tuh rada-rada aneh. Nah, kalau udah seperti itu hati-hati gitu. Lagi stres, bentar lagi depresi, itu udahan tuh. Nah, kondisi mental ini biasanya terus memburuk kalau kita nggak bisa kendalikan. Ada banyak solusinya gitu. Yang paling parah adalah hormon stres ini nggak bisa dihilangin. Dari penelitian, itu biasanya, Pak, kortisol ini, hormon kortisol yang stres ini, Pak, itu bisa turun kalau kita dengerin lagu, Pak. Jadi kalau Pak Joshua kan senang sama lagu gitu ya, musik gitu ya.
Itu 60% bisa turun tuh Pak. Gara-gara lagu. Lagu yang Oh, Bapak suka. oh membantu ya. Ya, jadi kan kalau Bapak senangnya apa nih? Musiknya ada klasik gitu ya. Nah, itu biasanya turun 60%. Jadi kalau kita lagi stres tinggi gitu, udah Oh, dengerin musik aja yang kita senang. Ada cara lain gitu supaya hormon ini turun, yaitu tidur, Pak. Biasanya orang trading itu kan nggak pernah tidur ya. oke, karena stres Gara-gara, kan nggak tidur, Pak. iya, gara-gara nungguin harga ya. Betul. Padahal nggak diapa-apain dari pagi sampai pagi diliatin doang gitu. Pas ditanya, bos diapain? Nggak diapa, dibaik nggak, di sell nggak. Terus ngapain? Iya diliatin aja. Style Asik. musik, Pak. Style Hmm. musik. Tenang, tidur, Pak. Karena manusia itu sebaik-baiknya tidur itu lebih dari 6 jam, 7 sampai 8 jam gitu. Jadi kalau kita nggak bisa tidur malam itu kurang dari 6 jam, ya siang coba tidur gitu. Hormonnya akan turun, Pak. Hormon stresnya Hmm. akan turun. Itu sekitar 50%-an. Tapi Oh, kalau Pak Joshua kepingin agak-agak pakai herbal gitu ya, nah, Pak minum teh hitam aja, Pak. Itu teh 40% hitam. turun. Ya, teh hitam. Jangan teh biasa ya, Pak ya. Oke. Kan ada teh hitam gitu ya. Itu dia bisa turunin 40% itu. Kalau teh yang biasa sekitar 20%-an. Jadi kalau kita lagi stres, orang-orang di Eropa kan senang tuh ya. Kalau udah sore-sore, waktunya minum teh gitu ya. Tea time. Ya minum kopi, nggak bisa tidur lagi ntar. Itu sekitar 40%-an lah turun gitu. Ya. Dan kalau misalnya mencoba untuk meditasi atau ibadah atau apa segala macam, itu Hmm. biasanya turunnya sekitar 20%-an ya. Kenapa? Karena suka bentrok biasanya kan. Kan Hmm. nggak semua orang bisa mengendalikan emosinya pada saat stres gitu ya. Dan Oke. tiba-tiba harus ibadah gitu ya. Atau Ah, meditasi. Itu kan, wah, perang itu Pak. kalau nggak terbiasa ya. Iya, kita sholat aja masih bisa ngeliatin itu ada HP salah itu kan. Kita sholat sebelahnya kan ada HP ya kan. Iya, iya. Selain solusi yang tadi, hormonnya diturunin, apa diturunkan gitu ya. Ada solusi yang paling mudah adalah coba yuk ubah metodenya, Pak. Oh. Sudut pandangnya tentang trading ini diubah. Hmm. Suatu instrumen keuangan ini adalah bukan jualan seperti jualan kopi saset gitu loh. Hmm. 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 Yang kita butuh sabar gitu ya. Hmm. Hmm. Ada kita kadang-kadang kita nggak sabar, kita cut loss harga tiba-tiba sesuai dengan harapan jauh lebih tinggi gitu. Jadi yang Hmm. penting kita sabar dan tentunya kita mempunyai suatu metode. Dan kalau metode ini tidak berhasil dalam beberapa waktu, ya ubah metodenya. Hmm. Karena buat saya adalah hanya orang gila yang pakai metode yang sama Hmm. tapi menginginkan suatu hasil yang berbeda. Kita selalu menggunakan metode itu, hasilnya buruk, kita pakai terus metode itu gitu loh. Dan kita ulik itu terus gitu, hasilnya masih buruk, ubah metodenya. Gitu. Harus sesuai dengan karakternya ya Pak. Itu kadang-kadang kita nggak sesuai sama karakter kita gitu. Itu sebabnya di dunia ini tuh banyak banget profesi yang ada. Hmm. Ada jadi petani, ada jadi supir, ada jadi direktur, ada jadi manajemen, ada jadi penyanyi gitu, Nah, ada atlet. Itu kan karena karakternya beda-beda ya Pak ya. Nah betul. kalau semuanya sama, Ah, itu namanya robot trading gitu. Kalau kita trading, yuk Pak, kita punya batas gitu loh. Jadi misalnya Pak Joshua kan 24 jam nih. Nah, menganalisa itu berapa jam, monitor itu berapa jam. Udah gitu Pak, dibagi gitu loh. Jangan seharian ngeliatin grafik kayak enggak gitu ya, stres iya, depresi iya gitu. Karena hormonnya pasti nggak seimbang gitu. Batasi aja satu hari misalnya nganalisa itu 2 jam, ya udah selesai. dua hmm. puluh dua jam lainnya kan kita bisa pakai buat makan, buat kerja, buat segala macamnya. Hmm. Hasilnya akan sama, bahkan jauh lebih baik. Monitor ya monitor mungkin setiap siang atau malam gitu ya. Biarkan aja awalnya dari mana? Awalnya harus tidak ada tekanan gitu. Kalau ada tekanan itu akan jadi repot nantinya. Itu terus belajar Pak. Jadi sisanya itu pakai untuk belajar. Oke. Belajar gitu ya, melihat metode. Karena kalau kita belajar sombongnya itu nggak keluar Pak. Oh Kalau gitu kita ya. iya, kalau kita nggak belajar kan sombongnya keluar ya Pak ya. Karena makin banyak orang belajar itu biasanya makin makin bijak dia mengambil suatu keputusan. Ini pertanyaannya mudah kok Pak. Karena Pak Reza kan udah alami ya. Pak Reza di webinar kan pernah cerita tuh. Dulu Pak Reza rugi 17 M. Stres dong. Udah mau mati, Pak. Nah, itu gimana cara ngatasinnya? Ya dulu sih karena ada di lantai 21 gitu ya.
Itu kan jendelanya kan nggak bisa dibuka, Pak. Kalau dibuka mah udah lompat itu. Itu karena Oke, kebenaran aja, Pak. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. oke. Terus saya pakai untuk belajar. Walaupun ditipu lagi, karena metode yang saya pelajari itu sama gitu loh. Jendelanya nggak bisa kebuka, Pak. Kalau Betul, kebuka betul. udah kecabut itu. Kalau naku itu bisa dicopot dulu itu Kalau ya. dulu kan begitu, kalau begitu ceritanya begitu gitu. Jadi kalau sekarang pasti akan beda lagi gitu Nah, loh. kalau sekarang, Kalau sekarang itu biasanya saya udah nggak terlalu banyak berpikir aha, bahwa saya melihat suatu trading plan mm, atau strategi itu jangkanya agak panjang, udah saya diemin aja, Pak. Dan oh, saya nggak mau terlalu dekat sama grafik dan saya nggak mau dekat dengan berita. Dan mm, saya biasanya melakukan suatu hal yang saya suka, yang saya nggak bisa dan saya suka gitu loh. Terserah Bapak mau main golf kayak, mau oke, pergi berenang dan segala macam ya gitu. mm, Target ya udah. Itu membuat kita akhirnya lupa mm, dengan open-open posisi kita yang menurut kita memang sudah bagus, cuman waktunya saja mungkin kecepatan atau segala macamnya. Karena buat saya begini, Pak. mm. Pak Joshua kan orang Medan ya, Ya, Medan bisa Pak. dong nyanyi, Pak. Bisa Ya, bener. Bapak bisa nyanyi cicak-cicak di dinding nggak, Pak? Wah, Itu yang sederhana amat Pak. cicak-cicak di dinding terus, Pak. Iya. Diam, diam merayap. Lalu, Datang seekor nyamuk. oke. Hap, lalu ditangkap. Oke, berhenti, Pak. Saya mau tanya begini. Itu, Pak, itu Hmm. nyamuk datengin cicak atau cicaknya yang terbang-terbang nyari nyamuk? Nyamuknya dong yang terbang-terbang. Iya. Lalu cicaknya lagi diam, Heeh, tiba-tiba nyamuk datang, betul. lalu ditangkap. Betul ya, Pak? Betul. Pak, coba lihat. Itu nyamuk yang nyamperin cicak atau cicak nyamperin nyamuk? Nyamuk nyamperin cicak. Dari situ udah kelihatan, Pak. Cicak aja diurusin, Pak, sama Tuhan, Pak. So, Iya, iya, ya iya. nggak mungkin lah cicaknya terbang-terbang gitu. Kan kita jadi aneh, ini dunia mau kiamat kali ya gitu. Iya, cicak apa Ragu gitu. cekiber gitu ya. Dari dulu, ayo di mana-mana nyamuk datengin cicak. Makan itu datengin kita, Pak. Kitanya aja Iya, ketakutan, kebanyakan gaya gitu loh. analogi yang bagus. Oke, oke, Ya, oke. intinya gini loh, Pak. Kalau memang MetaTrader itu bisa menghasilkan rezeki buat kita, itu Ah, kita udah sembah, Pak, gitu loh. betul, Bang. Iya kan, main itu yang nemuin ya kan. Namanya sendok aja yang kita sembah. Iya, ngeri itu, Pak. Tidak begitu gitu loh. Ya, Rezeki itu udah ada yang ngatur, ya udah tenang aja. Yang penting kita udah usaha gitu loh. oke. Jadi si cicak ini dia jalan gitu. Kalau udah ada Iya, nyamuk, dia diem. Nanti iya, datang seekor nyamuk, datang iya. loh, Pak. Lalu dia tangkap. Oke, Nah, semudah itu Tuhan ngurus itu. Apalagi kita yang punya tangan, punya pekerjaan, kenapa iya. harus takut gitu loh. Yuk, kalau pada saat kita floating atau stres segala macam, yuk kita balik lagi gitu loh. Hmm, Berarti semuanya itu cuma usaha gitu loh. Jangan oh, yang aneh-aneh gitu. Kan ada sekte meta trader ya kan? Iya, lebarannya pas Ukraina diserang sama Rusia kan. Cilaka lagi kita. cuman masalahnya begini Pak Reja, kan tadi Pak Reja bilang kalau Hmm. saya tidak akan mau terlalu dekat dengan grafik, tidak mau terlalu dekat dengan berita. Profesi Pak Reja sebagai tiap saat diteleponin sama member kan, Pak ini gimana, Pak ini bagaimana, Pak ini bagaimana. Saya aja mau ketemu Pak Reja kadang-kadang baru bisanya saat-saat tertentu. Gimana Pak Reja bisa menghindari dari grafik dan berita? Jadi gini Pak, di dalam trading itu kita Hmm. harus tahu arah besarnya dulu mau kemana nih ujungnya gitu loh. Jadi kalau saya tanya sama Pak Joshua, Ah, ah. Pak Joshua ini kan sekarang ada di Jakarta ya Pak. Dua pilihan Bapak. Bapak mau ke Medan atau Bapak mau ke Surabaya? Ke Medan dong. Kenapa? Ada anak saya masuk USU. Tapi ada bisnis Pak, 1 miliar di Surabaya. Bapak pilih mana? Surabaya dong. Oke, kalau saya enggak Pak. Kenapa Pak? Saya yakin banget Bapak ke USU. Kenapa? Karena Pak Joshua harus hadir di sana untuk tanda tangan. Kalau Oh, enggak, putri Bapak enggak masuk di USU. Butuh oke. tanda tangan dan nggak bisa diwakilkan. Pak, Nah, alasan itulah yang membuat saya buy, bukan sell. oke. Jadi alasannya itu harus jelas gitu loh, Pak. Nah, di dalam trading pun harus seperti itu gitu loh. Karena kalau udah nggak seperti itu alasannya, itu kita dengan mudahnya kita berpindah-pindah. Nah, apapun itu,
Orang mau nanya oil, orang mau nanya indeks, orang mau nanya forex dan segala macam. Kita harus konsultan ini itu harus punya gambaran dulu gitu, yang logik gitu. Jangan mengatakan, ya kan harga nggak ada yang tahu gitu. Udah lu nggak, kalau nggak tahu lu kenapa jadi konsultan gitu. Habis gue nggak diterima di kantor lain gitu. Iya, harus tahu gitu loh, harus tahu. Dan kalau nggak tahu gimana, jangan pilih pair itu, Pak. Kalau saya selalu gitu. Saya selalu mengatakan, saya nggak akan ngomong kalau saya nggak ngerti arahnya mau kemana. Nah, kalau ngomong itu kan harus pakai data, Pak. Kira-kira seperti itu.